Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.1A6. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Bersama saya Indriawati SPD, CGP Angkatan 5, SDSIT Prestasi Cendekia, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Akan menjelaskan Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Tanggal lahirnya diabadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. KHD mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk nyata perjuangan melawan penjajah. Beliau yakin dengan pendidikan akan membantu mencapai tujuan kemerdekaan bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut KHD menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, bersabar dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi yang baik, terdidik, dan yang mempunyai akhlak mulia. Kodrat alam dan kodrat zaman menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. KHD hendak mengingatkan kepada pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Berdasarkan pemikiran KHD yang telah saya terapkan pada proses pembelajaran di kelas, yakni: pertama, penanaman karakter dan budi pekerti siswa. Dalam penanaman karakter dan budi pekerti siswa yang saya terapkan melalui keteladanan dan pembiasaan baik yang dilakukan sehari-hari di sekolah, agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani, berperilaku terpuji, dan berbudi luhur. Kedua, sistem Among sebagai perwujudan semboyan KHD. Dalam sistem Among ini, maka setiap pamong sebagai pemimpin dalam proses pendidikan wajib bersikap ingarso sung tulodo, yang mengandung makna sebagai pendidik yang mempunyai lebih banyak pengetahuan dan pengalaman hendaknya menjadi contoh yang baik dan dapat dijadikan teladan bagi peserta didik. Ing Madya Mangun Karso mengandung makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin
hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dalam berkarya yang nantinya dapat bermanfaat bagi kehidupan peserta didik di kemudian hari. Tutwuri Handayani bermakna mengikuti dan mendorong dari belakang dengan penuh perhatian dan tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang peserta didik tanpa pamrih. Ketiga, memerdekakan dan belajar yang berpusat pada siswa. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan pembelajaran yang lebih berpusat pada kebutuhan, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, sehingga pembelajaran akan menjadi sangat bermakna. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita menjadi pendidik yang pantas untuk menjadikan anak-anak didik yang berkualitas. Calon guru penggerak angkatan 5, semangat bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.